Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, seluruh jamaah Masjid Dzikir Ashabul Maimanah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yaklah kita keluar di majlis yang mulia ini, kecuali semua yang hadir pada saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar di majlis yang mulia ini kecuali yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat Allah kabulkan, yang sempit kehidupannya Allah berikan jalannya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua yang kita miliki, berkah umur, berkah harta, berkah jabatan, berkah anak keturunan, keberkahan yang menambahkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita merangkaikan doa untuk orang tua kita almarhumah Nurjannah binti Muhammad Zain Yahya, dan kita juga fatihahkan para aulia, para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang tua kita. Perlu kita sama pahami bahwasannya Rasulullah mengatakan al-mayyit fil qabr kal-ghariq mutaghawwis. Orang yang meninggal itu dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong. Ya, orang yang tenggelam itu kan bahasanya apa? Minta tolong. Nah, itulah perumpamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya arwahnya orang saleh, arwahnya orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita itu sebenarnya mereka itu punya harapan kepada kita semua. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwasannya inna arwahal mu'minin yanziluna fi kulli lailatin ma baina khida'i buyutihim. Sesungguhnya arwahnya orang tua kita, arwahnya orang mukmin, arwahnya leluhur kita, sahabat kita, itu mereka setiap saat Allah turunkan di atap-atap rumah-rumah kita. Kemudian apa bahasa mereka? Ya man sakana diyarana waqtasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakkiruna wa yadhkuruna. Hai orang yang menempati rumahku, katanya. Hai orang yang membagi-bagikan warisanku. Hai orang yang pernah bertali kasih dengan aku. Ingatlah kalian kepada aku untuk merangkaikan doa kepada. Jadi mereka semuanya ini, semuanya yang telah mendahului kita, itu tidak ada lain. Mereka hanya minta untuk mendoakan, didoakan. Makanya pada alhamdulillah pada hari ini luar biasa, almarhumah dan semua yang terlihatkan tadi itu, insyaallah lapang kuburnya, angkat derajatnya insyaallah. Apalagi di bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan yang mulia. Ya, dalam satu riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya Rasulullah, "Ma ra'aituka tasumu ma tasumu min Sya'ban?" Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau itu berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apakah gerangan kiranya? Kok begitu antusiasnya engkau wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hadha syahru yaghfilu an-nas anhu bainal Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'u al-a'mal li rabbil alamin, wa uhibbu an yarfa' amali wa ana shahid." Kata beliau, ini bulan yang di antara Rajab dan Ramadan, Sya'ban. Bulan yang kerap kali hamba-hambaku terbuai terlena.
hanyut dengan urusan duniawi mereka. Padahal kata beliau, kalau seandainya dia tahu ini bulan yang diangkatnya kita punya amal setiap saat. Kalau biasanya di bulan lain itu setiap hari Khamis disodorkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disodorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bulan Sya'ban ini setiap saat langsung setor. Jika baik kita punya amalan, itulah yang disetorkan. Jika seandainya buruk, itu juga disetorkan pada saat itu. Jika mati saat itu, matinya su'ul khatimah. Jika seandainya amaliannya baik, matinya pun husnul khatimah. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Apa sikap Nabi? Kita dengarkan sama-sama. Wa uhibbu an yarfa amali wa ana sha'im. Kata beliau, aku kepingin tatkala amalku disodorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku dalam keadaan beribadah. Makanya aku puasa hari-hari. Nabi itu sudah jelas diampunkan oleh Allah. Betul. Sudah mendapatkan ampunan, surga pun dah pasti. Bahkan surga itu tak ada satu pun yang masuk terlebih dahulu kecuali Nabi dulu masuk. Betul tak tu? Dan kita pun juga kena imbasnya. Ada sebuah hadis qudsi mengatakan, ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Jadi masya-Allah al-adab. Wa inni haramtul jannata ala sa'il umami hatta tadkhulaha ummatuka. Sesungguhnya kata beliau, kata Allah dalam apa? Aku haramkan surga ini dimasuki oleh nabi siapapun kecuali engkau telah masuk terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu kata Nabi, aku haramkan umat siapapun yang masuk terlebih dahulu terkecuali umatmu telah masuk terlebih dahulu. Nah, makanya kita ni umat yang paling akhir tapi dapat fasilitas luar biasa. Umat paling akhir tapi paling awal masuk. Kalaulah Abu Lahab yang saya ceritakan para ustaz pernah gembira sesaat, kita hari ini bertangis-tangis baca salawat. Pernah gembira sesaat saja, bukan karena gembira apa? Karena kebiasaan orang Arab itu lahir seorang laki-laki, baik dia punya anak atau punya keponakan, gembira. Maka dia memerdekakan budak. Tapi subhanallah, kita hari ini bergembira membaca dari mana-mana. Masya Allah, 40 salawat itu luar biasa. Insya Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita punya amal pada hari ini. Ingat, salat dan salawat itu dari akar kata yang sama. Kata para ulama, kalau salat itu silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba kepada Allah. Kalau salawat itu silatun bainal ummah wa rasulah, hubungan antara umat dengan Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat, kita menebar pesona dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tebal pesona dengan orang lain tak ada guna. Betul tak? Naik dia kita coplos, dah lupa dengan kita dah. Betul? Tunjuk muka mereka semua tu yang pernah hadir bersama ini, undang kita. Begitu lepas pemilu ni pernah hadir sini tak? Betul? Tapi Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, kita Masya Allah, beliau di tempat yang paling sempurna, paling nikmat, bertatap-tatap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perintah 50. Saat itu beliau katakan, ya Allah, umatku macam mana ya? Mak tak mampu nampak ini. Berat untuk umat 50 sehari ini. Akhirnya tak teromong. Keluar dari itu, Nabi Musa menghampiri, ya Muhammad, inna ummataka lastati hamsina salah fi kulli yawm. Umatmu takkan kuat 50 kali itu. Lebih baik kau minta ringan. Irji ila rabbik wa was'al tahfidz. Ulanglah kau demi umatmu, minta keringanan. Nabi sallallahu buang madu kata orang Melayu. Datang dengan Nabi dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Itu baru pemimpin. Masih ingat Nabi, masih ingat dengan umatnya. Bolak-balik sampai 5. Bolak-balik sampai turun di 5. Itu pun masih nak minta kurang. Makanya kalau nak tebar pesona dengan Nabi Muhammad, maka saya terkatakan syarat dengan jamaah Ashabul Maimanah, biar Masya Allah untuk betul, Masya Allah tak ramai. Saya yang kadang-kadang Masya Allah ada jauh, pengen hati nak pergi tiap hari tu. Kadang-kadang Masya Allah kejapian, kadang musim ceramah Isra Mi'raj ni jok enak ada. Lagi-lagi lah Masya Allah. Tapi alhamdulillah bila ada masa, Insya Allah saya ada.
Kenapa? Kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, hari ini kita tadi ada bawa kipas angin. Masya Allah, kita nanti akan dikumpulkan lebih perak lagi tempat. Di tempat padang mahsyar, kata para ulama, itu lapangan yang sebesar itu sampai-sampai kalau ada orang dapat tempat, dah cukup dah untung. Karena manusia akan bertindik kepada kepala orang-orang yang ada. Sampai-sampai orang kafir itu bilang begini, Ya Rabb, unqulna min hadil mawqif ila dar jahannam. Ya Rabb, pindahkanlah kami ni walaupun masih neraka jahannam. Dia kira neraka jahannam tu lebih ringan. Itu orang kafir bodoh bala. Betul? Ni baru awal. Masya Allah, bagaimana enggak berat ya. Matahari Allah dekatkan 1 mil. Itu saya baca takwil itu hadis. Mil itu dalam bahasa ada 2 makna. Makna mil yang pertama itu 1 kilo lebih lah ya, 1 ribuan lebih lah. Yang kedua, mil itu artinya sifat celak. Itu mil. Sehingga ulama dalam mentakwilkan mil tersebut, dia tak berani dia bilang apa. Tak tahu maksudnya apa, mil yang mana ini. Artinya cuma dia bilang apa, sangat dekat sekali. Matahari sangat dekat sekali. Sehingga jika seandainya ada orang yang bertahan pada saat itu, dah luar biasa. Makanya kan ada tu ceramahnya Ustaz kan, datang ke Nabi Allah Adam, datang ke Nabi semuanya bilang nafsi dan akhirnya semuanya arahkan Nabi Muhammad SAW. Akhir kitanya datang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tak banyak bunyi, langsung sujud. Subhanallah, sujud Nabi Muhammad SAW itu berdoa, dan kemudian disitulah ya Allah langsung mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak, sal ishfa' tushaffa', sal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai kekasihku. Apa yang kau nak minta. Siapa orang yang nak kau bantu, sebutkan namanya. Mudah-mudahan kita semua dapat bantuan insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Ashabul Maimunah, insya-Allah semua di bawah bendera Nabi Muhammad. Bagaimana kita bergembira di dunia ini, bergembira bersalawat, insya-Allah saya pastikan, insya-Allah kalau jujur sebenarnya kita akan berkumpul bahagia kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu tetap semangat. Apalagi bulan Sya'ban ni bulan yang diturunkan perintah salawat. Betul tak? Dari surahnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, itu turun di bulan Sya'ban. Ada beberapa momen. Insyaqqatil qamar waqtarabis sa'ah, terbelahnya bulan. Jadi pernah Abu Jahal itu dalam sejarah, dalam tarikh, Abu Jahal itu mengundang seorang yang bernama raja, namanya itu Habib bin Malik. Diundang untuk diprovokasi. Dia datang dengan 12,000 pasukan. Sampai di sebuah tempat namanya Abta, sebelum kota Makkah. Ini Abu Jahal datangi itu Habib bin Malik, mengatakan, ya di sini ada orang bikin heboh. Kata Habib itu, raja itu bilang, pasti Muhammad yang ngaku Nabi itu. Iya, kok tahu kamu ni? Iya, itu Muhammad, kata Abu Jahal. Dari kecil sampai besar, dia orang betul, orang baik. Cuman anehnya ketika umur 40 tahun ngaku Nabi. Habis orang kami ini, Tuhan kami disalah-salahkan oleh dia. Kata Habib bin Malik, panggil dia. Mau tak mau, dudukkan di sini. Rasulullah panggil, menghadap Habib bin Malik. Hai Muhammad, jika betul engkau seorang Nabi, maka aku percaya Nabi itu dikuatkan dengan mukjizat. Jadi kau buktikan kalau engkau seorang Nabi. Mau kau bagaimana wahai Tuhan, kata Rasulullah. Ya, aku mau ini matahari, dekatkan, tenggelamkan dia, munculkan bulan, belah itu bulan. Kata Abu Jahal bilang, kau kena kau ni. Kata Abu Jahal, subhanallah. Terakhir Rasulullah bilang, baik, tayyib, dengan izin Allah, aku minta sebentar keluar dari tempat ini. Rasulullah pergi ke Jabal Abu Qubaish. Beliau salat 2 rakaat, dia mohon sama Allah, turun Jibril. Ya Muhammad, la tahzan, jangan kau sedih wahai Muhammad. Innallaha yuqri'aka salam. Allah nyampaikan salam kepada engkau, hajatmu akan aku kabulkan. Terakhirnya apa hajat tersebut? Ya Rabb, kata Nabi, itu matahari yang terik ini tenggelamkan, biarkan dia tenggelam seperti biasanya di barat. Setelah itu munculkan bulan. Ternyata matahari pun mendekat dan tenggelam di barat.
tak lama muncul bulan. Dengan izin Allah, Nabi mengangkat tangannya dan membelah. Ternyata itu bulan terbelah. Satu di bertengger di Jabal Abu Qubaish dan satu lagi itu di Jabal Hind. Itu Habib bin Malik terperanjat dan dia mengatakan, wallah, engkau haqqan ala mursalin. Engkau itu adalah benar adalah seorang mursal, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Abu Jahal dibilang apa? Inna hadzal sirrun mubin. Muhammad pintar sekali dia nyihir orang ya kata. Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah setelah itu apa yang terjadi? Dikatupkan kembali itu bulan, kemudian ditenggelamkan kembali, matahari pun dimunculkan kembali balik asal. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi sebagaimana ada peristiwa yang hebat, Masya Allah, itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan kiblat itu pertama mengarah ke Ka'bah, kemudian pindah ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya. Tapi Nabi ketika Masya Allah di waktu Baitul Maqdis itu kiblat, setiap Nabi itu solat, Nabi itu tak tenang. Kenapa? Tak enak, tak nyaman membelakangi kiblat Ka'bah. Akhirnya setelah solat, Nabi itu selalu memandang ke langit, mengarah kiblat Ka'bah. Allah rekam cerita ini, Gat nara tagalluba wajhika fis sama', kata Allah. Sungguh aku telah melihat muka kau ni bolak-balik wahai Muhammad ke langit mengarah kiblat Ka'bah. Akhirnya apa? Turun perintah ayat, ya Muhammad, palingkanlah wajahmu ke. Itu kejadiannya Nabi tengah solat. Solat, tahu-tahu turun ini ayat. Makanya ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Kalau kita pergi ke Mekah, insya-Allah sampai umrah semuanya, insya-Allah, amin. Insya-Allah guru kita insya-Allah sampai, amin. Itu ada namanya Masjid Kiblat. Itu sejarahnya Nabi salat itu awalnya Baitul Maqdis, Baitul Aqsa. Turun ini ayat, langsung Nabi putar kiblatnya ke arah Ka'bah, dan terakhir itu masjid dinamakan Masjid Kiblat sampai sekarang ini. Dan itu pun di bulan Sya'ban. Jadi ada 4 minimal ya. Turun perintah solawat, dan kemudian tadi saya katakan diangkatnya kita punya amal. Kemudian terakhir apa yang tadi itu dibelahnya bulan, Masya Allah. Yang terakhir tadi apa? Pindahnya kiblat. Saya baca satu artikel ada 3 orang astronot ini dicampurkan oleh Habib Rizik kemarin. Masya Allah, Habib Rizik berikan saya bukunya pada itu. Subhanallah, 1 orang diberikan hadiah. Ini 3 orang astronot masuk Islam terakhir. Diberi hadiah, tahu ternyata pada saat itu dibuka pas surah Iqtarabatis Sa'ah wa Insyaqqatil Qamar, tentang cerita terbulannya bulan. Dia bilang ini cerita bulan, kata astronot ini. Sampai terakhir subhanallah dia pun berangkat ditakdirkan oleh Allah sampai ke bulan. Terkejutnya dia ketika sampai di bulan. 3 orang ini langsung secara testimoninya dia langsung. Ternyata di bulan itu ada guratan yang panjang bertemu buku, dia kata, Masya Allah. Dan dia lihat ternyata dia, sepertinya aku pernah baca ini. Dia pernah diceritakan mana ya? Ingat rupanya ada waktu itu ada buku dari hadiah orang yang mana isinya Al-Qur'an. Begitu dia balik, dia cari itu kitab, dan di dalamnya itu isi cerita tersebut. Dan terakhir dia tanya, Ustaz, cerita masalah ini, dan itulah awal hidayah. 3 orang ini sebagai testimoninya langsung menyatakan bahawa saya langsung melihat itu bulan ada gulatannya pernah dibelah, dan ternyata ini cerita benar. Dan tentunya ini cerita Nabi Muhammad SAW yang telah membelah bulan. Makanya kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itulah sedikit yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan panjang umur lah ya. Alhamdulillah ketemu dengan Ramadan, tarawih, Masya Allah. Nikmat lah. Tarawih nikmat, panjang umur kita semuanya sehat dan walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan. Terima kasih kepada kita punya guru yang mudah-mudahan telah memberikan saya waktu. Masya Allah, dan dia selalu mengingatkan kita. Ada Bapak Haji Dumadi, yang Masya Allah ketua umum. Saya kalau ada masalah ketua umum tadi itu, tapi saya langsung saya tanya mana seterlok lah. Langsung saya pergi dari pondok pesantren, Masya Allah. Pakai motor, tapi saya dah ketua umum menyampaikan tak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan